Holocaust 1933 merupakan tragedi paling berdarah yang gak akan mungkin bisa dilupakan oleh bangsa Yahudi. Ternyata tahukah kamu, jauh sebelum itu Romawi sudah lebih dulu melakukannya. Mereka membakar Solomon Temple, menangkap, memenjarakan, dan mengeksekusi orang-orang Yahudi. Yahudi kala itu gak punya pilihan selain meninggalkan negeri Palestina. Banyak tempat yang dijadikan opsi eksodus, salah satunya Madinah. Berdasarkan catatan sejarah, selain Madinah jadi tempat pelarian, Yahudi juga percaya kalau suatu hari nanti Madinah akan menjadi tempat diutusnya seorang nabi. Assalamualaikum, halo, ini adalah episode terakhir dari Jangan Judge Yahudi. Pertama kali Yahudi melakukan perjalanan ke Madinah itu pada awal abad kedua Masehi. Setelah menetap lama di sana, mereka berkembang dan terbagi menjadi 3 klan besar, Bani Quraidah, Qainuqa, dan Bani Nadir. Anyway, Yahudi nggak sendirian ya. Di Madinah juga sudah ada 2 suku besar asal Yaman. Mereka adalah suku Aus dan Khazraj. Kondisi Madinah sebelum Nabi Hijrah itu kacaunya luar biasa. Di dalamnya suku Aus dan Khazraj selalu aja berperang. Peperangan mereka bahkan pernah berlangsung selama 120 tahun tanpa henti. Wow, lama sekali. Yahudi yang bukan bangsa Arab sekalipun ikut-ikutan berperang karena membela salah satu dari 2 kelompok tadi. Kadang mereka bersifat netral, kadang malah mereka yang diperangi. Dan setiap kali kalah berperang mereka selalu berkata, oke, sekarang kalian boleh menang. Tapi lihat aja sebentar lagi kalau Allah udah utus Nabi terakhir, bersamanya akan kami bantai kalian. Peperangan panjang membuat suku Aus dan Khazraj ini merasa lelah. Akhirnya rasa lelah ini mengantarkan mereka pada sebuah kesepakatan untuk berdamai. Maka dicarilah siapa ya kira-kira yang bisa jadi penengah. Yahudi? Nggak mungkin. Maka diutuslah 2 orang pemuda untuk berangkat ke Mekah mencari bantuan. Singkat cerita, bantuan tak ditemukan. Tapi qadar Allah, 2 orang tadi itu mengetahui kalau di Mekah telah diutus seorang nabi. Ciri-cirinya persis seperti yang dikatakan Yahudi. Takut kalau Yahudi yang lebih dulu menemui nabi, berangkatlah rombongan kedua. Mereka lalu bertemu dengan Nabi di Bukit Aqabah. Peristiwa ini akhirnya lebih kita kenal dengan sebutan Bai'at Aqabah pertama. Singkat cerita, Rasulullah pun berhijrah. Sorak gembira menyambut kedatangan Nabi. Kabar tibanya Nabi juga didengar oleh petinggi Yahudi. Maka diutuslah salah seorang rabi paling berilmu untuk memastikan benar nggak sih Muhammad ini seorang nabi. Maka berangkatlah rabi tersebut. Hei Muhammad, kenalkan, nama aku Abdullah bin Salam. Kalau kau benar nabi, harusnya kau bisa jawab 3 pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini cuma seorang nabi yang bisa jawab. Apa tanda pertama terjadinya kiamat? Apa makanan pertama yang akan dimakan oleh penghuni surga? Dan dari mana asal mula seorang anak bisa mirip sama ayah atau ibunya? Rasulullah dengan tenang menjawab, tanda pertama terjadinya kiamat adalah terbitnya matahari dari barat. Makanan pertama yang akan dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Dan anak akan cenderung mirip ayahnya kalau ayahnya duluan klimaks daripada ibunya. Begitupun sebaliknya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Abdullah bin Salam. Orang-orang di sana lalu bertakbir, Allahu Akbar. Benar sekali. Karena memang begitulah Taurat menerangkannya, kata Abdullah bin Salam. Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi ini suka banget bohong. Kalau mereka tahu aku udah masuk Islam, mereka akan mendustakanmu, Rasul. Tapi aku punya ide nih. Biarkan aku sembunyi, lalu kau panggil mereka ke sini. Tanyakan apa pendapat mereka tentangku. Setelah itu aku akan menampakkan diriku. Lalu dipanggillah orang-orang Yahudi menghadap baginda Nabi. Wahai orang Yahudi, siapa Abdullah bin Salam itu? Ya, Abdullah bin Salam itu orang terbaik kami. Dia seorang rabi terkemuka. Begitupun dengan ayahnya. Kami menghormatinya. Apa kalian mengikutinya? Oh jelas, dia panutan kami. Jadi kalau dia udah meluk Islam, apa kalian memeluk Islam juga? Apa? Mau meluk Islam? Nggak mungkin lah. Abdullah bin Salam lalu menampakkan diri sambil berkata, aku telah berislam. Cilaka kau Abdullah bin Salam. Kami menarik kata-kata kami tadi. Sebenarnya Abdullah bin Salam ini adalah orang paling bodoh di antara orang terbodoh kami. Ayahnya pun demikian, umpat Yahudi. Terima kasih buat kamu yang udah setia nonton video Jangan Judge Yahudi dari episode 1 sampai episode 5. Terima kasih buat kamu yang udah support aku. Itulah sedikit cerita singkat tentang perjalanan Yahudi perspektif Islam tentunya. Kalau kamu suka sejarah, follow aku di sini ya.